Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketua DPC Kota Kopsi Kota Bandung yang saya hormati, rekan pengurus Kopsi PTT yang saya hormati, dan semua anggota yang saya cintai. Jadi untuk agenda rapat hari ini mungkin sudah tahu ya, tapi perlu kita sampaikan secara terbuka, secara resmi dalam satu forum. Kenapa? Karena untuk mencegah di kemudian hari bahwa kalau tidak ada rapat, ini tahu-tahu kayak PHK dan sebagainya, maka ini adalah bentuk tanggung jawab pengurus Kopsi PTT ya, untuk menyampaikan ini kepada seluruh anggota tanpa terkecuali. Adapun yang akan kita sampaikan adalah mengenai kesepakatan antara Serikat Kopsi PTT dengan PT Tunggal Inti Kahuripan. Saya bacakan saja. Pada hari ini Senin, yaitu Senin 20 bulan 6 2022, beberapa minggu yang lalu, telah disepakati yang bertanda tangan di bawah ini adalah langsung Pak Fendi Gunawan alias Kopepen dan saya sendiri Mulisot selaku Ketua Kursi PTT. Adapun beberapa pasal kita singkat waktu saja. Pasal pertama bahwa PHK ini semua 75 orang anggota dan pengurus termasuk saya Pak Tugi. Jadi tidak benar bila ada isu saya atau Pak Tugi itu diperkerjakan kembali. Itu pasal kedua. Pasal selanjutnya adalah mengenai nominal besarnya pesangon dan penghargaan masa kerja adalah sesuai dengan PP 35 ya tahun 2021 itu pasal 43 ayat 2. Jadi efisiensi karena mencegah kerugian ya, dari 1 kali PMTK dan 1 kali penghargaan masa kerja yang nilainya sudah disepakati Bapak sekalian. Kita ini sudah sepakat, sudah mentok ya, sudah tidak bisa dirubah lagi di dalam artian masa kerja, dan apabila sampai lewat tahun ini itu gaji tidak berubah dalam arti perhitungan nanti mungkin di-share kalau karena mungkin waktu tidak mencukupi. Untuk pasal selanjutnya mengenai poin yang penting adalah pembayarannya dilaksanakan dengan penuh. Jadi tidak ada istilah dicicil atau pokoknya penuh, tidak berkurang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi itu satu prestasi lah buat kita. Kita wajib syukuri karena di perusahaan lain mohon maaf itu banyak kasus-kasus pembayarannya dicicil dan sebagainya. Pasal selanjutnya adalah yang juga agak penting, para pihak sepakat ya, untuk apabila diperlukan dipekerjakan kembali harus bersedia dengan kesepakatan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika disuruh bekerja dan tidak sepakat itu tidak terkena pelanggaran, dalam artian tidak ada kesepakatan adalah tidak ada sanksi hukum untuk kedepannya. Rasa untuk pasal-pasal yang Bapak Ibu sekalian, jadi cuti tahunan harus diambil. Jadi misalkan punya cuti 6 hari lagi tidak bisa dibayar, jadi harus diambil. Kalau tidak diambil atau tidak dipergunakan adalah hangus atau tidak dibayar.
Demikian kesempatan ini telah melalui proses musyawarah yang panjang Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Budiman bahwa dari tahun beberapa tahun yang lalu dari 1,5 per tahun, 1,5 juta per tahun sampai sesuai undang-undang itu prosesnya agak rumit, alot, kadang perang urat itu udah biasa. Kami selaku pengurus dengan pihak manajemen, dengan apalagi personal baru mungkin mencari prestasi di mata pimpinan, yaitu kita sudah hadapi. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya kita sudah tidak bisa lebih dari ini. Ini sudah maksimal, sudah bagus ya. Jadi tidak perlu ada unek-unek karena memang sudah sesuai undang-undang. Jadi kita sudah menerima sesuai dengan hak kita. Tidak bisa melebihi apa yang sudah ada dalam aturan undang-undang, yakni undang-undang Omnibus Law. Nah, itu memang kerugian kita semenjak berlakunya Omnibus Law. Jadi kita hilang pesangon sekitar 40%. Kita kalau PHK-nya ini sebelum Omnibus Law mungkin pesangonnya rata-rata udah di atas 100, di 114 yang paling tinggi bahkan. Tapi apapun itu undang-undang sudah disahkan, harus kita terima sebagai warga negara yang baik. Nanti Bu Wami mungkin menjelaskan bahwa ini prosesnya sih sudah bagus kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, bahkan mungkin serikat lain dulu ya, karena ini nggak berdarah-darah lah dalam artian darah dingin, buaya darat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesepakatannya sudah final ya, ditandatangan di atas materai Pendi Gunawan. Pihak kedua ada saya sendiri selaku Ketua Ranting Korupsi. Saksi ada dari perusahaan Pak Fran sama Bu Eka ya, Eka Ningsih. Saksi dari pihak serikat itu ada Pak Budiman selaku penasihat ranting dan menyetujui dalam hal ini karena sudah dikuasakan ke DPC, maka DPC harus menyetujui pemilihan Wilani SAG selaku Ketua DPC Korupsi Kota Bandung. Mungkin ini berkaitan dengan nama orang harus diumumkan ya, kita dengan berhati-hati. Tapi pengertiannya adalah nama bukan dari kami, nama adalah dari perusahaan, dari manajemen. Pak Pran, Bu Eka melakukan penelitian baik itu dari absensi mungkin atau dari efektivitas dalam bekerja. Kalau Pak Pran kan di produksi ya, jadi Pak Pran lebih tahu mana-mana yang yang kurang efektif ya itu mungkin. Tapi intinya kami tidak mengajukan nama-nama ya Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak mau dicap menghentikan rezeki Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah dari perusahaan itu kan mau tidak mau harus diterima ya. Karena jadi menyambung dari Mas Budiman tadi bahwa setelah ini jangan takut mengenai rezeki kita. Kalau kita berkeras untuk merubah nasib, insya Allah ada jalan. Tadi sudah diceritakan bahwa kita ambil contoh saja cicak itu binatang merayap sedangkan makanannya terbang, nggak nyambung kan sebenarnya. Tapi ada aja rezekinya, ada nyamuk melingkung, ceplok, jadi jangan takutlah masalah rezeki. Nah, selanjutnya untuk CKP mungkin ya, CKP kita bantu juga nanti dari ranting ya Mas Dugi, dari mungkin dari nama orang yang untuk gelombang pertama ini maaf harus disampaikan, saya tidak ada tendensi apapun, bukan karena saya tidak suka sama seseorang, tidak, ini memang nama karena saya sudah anggap saudara semua ya yang di sini, satu keluarga besar ya. Untuk nama 4 orang, maaf sekali 4 orang. Jadi untuk nomor 1 adalah Bapak Omin yang sudah bekerja.
tidak tahu musibah apa berkah ini bapaknya. Yang kedua adalah Bapak Nana Rohana ya. Yang ketiga adalah Ibu Lilis Hasanah, karena kita tahu beliau sudah lama tidak bekerja ya. Lilis Hasanah. Jadi dan untuk yang keempat yang maaf hadir adalah Ibu Untin Kartini. Ini bukan dari saya kreatifnya, ini dari perusahaan 4 orang di gelombang pertama. Nah, mungkin nanti saja dari saya selaku ketua Gorsi Pendidik nanti untuk pembekalan lah istilahnya menghadapi ini dari ketua DPC Kota Bandung. Demikian billahi hisabul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.